Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Ibu Sohibul Bait ini dalam rangka untuk mengirimkan doa-doa kita, bacaan-bacaan kita kepada almarhum Bapak Yahmandianto yang telah berpulang ke rahmatullah lebih kurang 40 hari yang lalu. Semoga saja nanti baca-bacaan kita, doa-doa kita disampaikan Allah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma ya amin. Kepada bapak-bapak yang kami muliakan, khususnya jamaah undangan dan Sohibul Bait yang kami hormati, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang 9 keutamaan datang ke masjid. Yang pertama, keutamaan orang-orang yang datang ke masjid itu pertama mendapat pahala melangkahkan kakinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberi pahala dan dihapus 1 dosa. Jadi setiap kita datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, akan dicatat oleh Allah pahala setiap langkah kita, dan akan diampuni Allah lah dosa-dosa kita. Itu kita belum melakukan sholat, Pak. Masih datang ke masjid, Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, mendapat pahala menunggu waktu sholat. Sebagaimana kata Rasulullah, orang yang menunggu waktu sholat akan diberi pahala seperti sholat. Jadi maupun di masjid maupun di rumah, kita habis sholat maghrib, kita tunggu-tunggu datang sholat isya, datang azan, maka waktu menunggu datangnya sholat isya itu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Inilah keutamaan orang-orang yang datang ke masjid. Lalu yang ketiga, mendapat perlindungan di hari kiamat. Sebagaimana kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya
orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, senantiasa memikirkan meramaikan masjid Pak dalam sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang senantiasa memikirkan masjid, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, mendapat doa dari para malaikat. Sesungguhnya pahala malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang melakukan sholat yang bersab-sab. Jadi setiap sholat bersab-sab berjamaah akan didoakan oleh para malaikat. Lalu yang kelima, mendapatkan 119 pahala. Seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah maka ia akan mendapatkan pahala 119 kali dibanding sholat sendiri. Jadi 119 pahalanya dapat kalau kita melakukan sholat berjamaah. Yang keenam, mendapatkan pahala khusus di waktu sholat isya. Seseorang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala 59 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat isya, dia akan mendapatkan pahala 59 kali lipat. Inilah orang-orang sholat isya secara berjamaah. Lalu yang ketujuh, mendapatkan pahala khusus di waktu sholat maghrib. Pahala sholat maghrib secara berjamaah dilipatkan gandakan pahalanya 27 kali lipat, kata Rasulullah. Dan yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Kata Rasulullah, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita mau terhindar dari orang-orang yang munafik Pak, maka lakukan sholat isya secara berjamaah. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka tergolonglah kita orang-orang yang munafik. Untuk itulah di tempat kita ini kita adakan setiap acara selesai sholat isya. Supaya apa? Supaya kita rame-rame melakukan sholat isya di masjid. Setelah selesai sholat isya, baru kita adakan acara. Supaya apa? Agar terhindarlah kita dari sebutan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini lebih parah dari orang kafir, Pak. Kata Rasulullah, orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik lebih parah lagi nerakanya. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu tidak tergolong orang-orang Islam dan tidak tergolong pula orang-orang kafir. Inilah orang-orang munafik. Jadi mudah untuk menandai suatu tempat, Pak. Banyak orang munafiknya atau tidak? Lihat dari sholat isyanya dan sholat subuhnya. Kalau banyak masjidnya berisi sholat isya, insya Allah suatu tempat itu kuranglah orang-orang munafiknya. Tapi kalau hanya 2-3 orang yang melakukan sholat isya dan sholat subuh, insya Allah lebih banyak munafiknya daripada orang Islamnya. Tapi kalau di KTP-nya memang Islam, tapi pada hakikat agamanya dia adalah orang munafik. Munafik ini diletakkan Allah dalam kerak neraka yang tidak ada ampunannya, karena tidak tergolong dari orang Islam, tidak tergolong pula orang kafir. Hanya kalau ditanya agamanya Islam. Inilah orang-orang munafik. Lalu yang ke-9, mendapat ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat berjamaah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, inilah 9 keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa meramaikan masjid untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua dijadikan Allah orang-orang yang ahli berjamaah. Bukan hanya jamaah kendurian, bukan hanya jamaah yasinan, tapi jamaah sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dibukakan Allah pintu hati kita, agar kiranya senantiasa kita ramaikan masjid kita untuk sholat berjamaah. Kalau tak bisa 5 waktu, paling tidak maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita, Pak. Kita bangun capek-capek, tapi tak ada yang mau mengisinya. Siapa lagi yang mengisi masjid kita, Pak? Bukan orang Gondai, bukan orang Langgang, tapi orang tahap 6 lah yang ngisinya. Nah, inilah
9 keutamaan yang datang ke masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan Allah dari orang-orang munafik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita lanjut acara kita ini. Untuk sebelum Al-Fatihah mungkin saya sendiri tahtim singkatnya, tahlil dan doanya. Nanti sama-sama kita bawakan. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.